Baik, sudah saya rekam. Oke, kita mulai perkuliahan kita malam ini. Biarkan saja yang belum hadir nanti bisa menyusul dan melihat rekamannya ya. Kan saya upload ke YouTube juga dan e-learning. Oke, kita akan mulai dari yang awal yaitu photograph questions ya tentang distractors. Nah, saya belum mau menjelaskan mengenai distractorsnya. Oke, kita mulai. Jadi dalam TOEIC itu terutama fotograf itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 distractors atau 5 yang bisa mengecoh kita untuk memilih jawaban. Begitu ya. Yang pertama ada wrong word usage. Yang kedua ada similar sounding words. Lalu yang ketiga ada reasonable statements or assumptions. Lalu ada irrelevant statements dan hybrids. Hybrids itu maksudnya ada kombinasi dari beberapa distractors gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat ada wrong word usage. Maksudnya apa? Gitu ya. This type of distractor essentially asks you to identify the correct vocabulary word or correct form of a word. Each of the choice might, for example, use the same form of a verb but change the nouns they refer to. Gitu ya. Jadi biasanya use the same form of a verb, verbnya itu sama, tetapi nanti ada yang diubah sedikit gitu ya supaya dia memiliki dia sebagai vocabulary tetapi memiliki arti yang berbeda dari yang lainnya begitu. Alternatively, they might use the correct noun throughout but change the verbs. Preposition can also be tested this way. This distractor type is often easy to eliminate. Nah, ini biasanya yang paling gampang. Bagaimana sih bentuknya si wrong word usage ini? Nah, kita lihat yang example ini. Dan di situ ada foto, lalu ada narrator. Ya. Look at the photograph mark number 1 in your textbook. Okay. So A, they are examining the documents. B, they are copying the documents. C, they are writing on the documents. D, they are emailing the documents. Perhatikan kata kerjanya. Ada examining, ada copying, ada writing, ada emailing. Oke ya. Kita harus mencari jawaban yang memang mendeskripsikan fotonya secara tepat begitu ya. Kita lihat yang D dulu deh, delta. They are emailing the documents. Apakah kita tahu bahwa mereka sedang mengirim email? Tidak ya. Maka jangan dipilih. They are emailing the documents. Karena dalam fotonya kita tidak tahu mereka mengirim email atau bukan, begitu ya. Lalu yang C, sebentar. Oke. Lalu yang C ada they are writing on the documents. Nah, kita pun tidak tahu karena mereka mungkin tidak memegang ballpen atau pencil di situ. Jadi jangan dipilih, mereka sedang menulis. Oke, maka jangan dipilih. Yang B, they are copying the documents. Apakah ada mesin fotokopi di situ? Tidak ada, begitu ya. Maka jangan dipilih juga copying the documents. Maka yang paling tepat adalah yang they are examining the documents. Examining kan sudah pasti ya, barang tentu mereka melihat dokumen, di situ kertas, ya berarti mereka selain melihat juga harusnya mengecek begitu ya, atau examine. Ya, examine the documents. Seperti itu. Jadi yang jawaban Bravo, Charlie, dan Delta itu salah. Karena mereka terlalu jauh dari deskripsi si fotonya. Gitu ya. Yang A, yang paling mendekati, yaitu they are examining the documents. Lihat si verb-nya saja yang berbeda di sini. Nah, ini bisa jadi distractors. Ini bisa jadi yang memusingkan kalian. Gitu ya. Jadi perhatikan si verb-nya. Oke, dalam konteks ini. Pak, Nah, ini ya ada pertanyaan? are you sharing screen? Oh Yes, iya. Miss. Apa, Pak? Oh iya, saya lupa nih. Ya, entah Sri. Maaf, Pak. Thank you, Sri. Oke. You're welcome, Pak. Oke. Nah, baru mulai ya. Iya. Oke. So tadi lihat di situ ada apanya verbnya yang berbeda ya. Ada examining, ada copying, ada writing, ada emailing. Oke. So yang paling mendekati jawabannya tadi examining ya. Melihat si fotonya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi distractor pertama.
Dia kata kerjanya berbeda-beda dan kita harus memilih satu kata kerja yang memang mendekati dengan deskripsi si fotonya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, yang wrong word usage. Oke, lalu yang kedua ada yang namanya similar sounding words. Nah, seperti apa similar sounding words? Biasanya ada yang kata-katanya itu bunyinya sama, gitu ya. Contohnya seperti ini, lihat nih orangnya lagi ganti ban, gitu ya. Lalu narratornya bilang, look at the photograph mark number 2 in your textbook. A, the man is changing his tie. B, the man is putting out a fire. C, the man is changing a tire. And D, the man is going to retire. Lihat kata his tie, fire, tire, and retire. Mereka similar sounding words ya. Oke, kita harus cari memang yang katanya sesuai dengan deskripsi si foto. Dari A, B, C, D ini yang paling tepat adalah yang Charlie. The man is changing a tire. Begitu ya. Nah, ada his tie tidak mungkin karena tidak membereskan dasi di situ kan. Lalu juga tidak membakar sesuatu, put out a fire atau memadamkan api di situ. Lalu retire, tidak, ya kita nggak tahu dia pensiun atau tidak gitu kan. Maka yang paling tepat adalah yang Charlie, the man is changing a tire. Nah, di sini perhatikan salah satu yang bikin pusing juga, ya similar sounding words, his tie, fire, attire, dan retire. Oke, jadi harus fokus gitu ya. Oke. Lalu setelah similar sounding words, ada yang namanya reasonable statements or assumptions. Nah, biasanya kita terkecoh nih sama asumsi-asumsi yang pepesan kosong, gitu ya. Nah, di sini ada foto, jangan kemana-mana ya, jangan traveling pikirannya nih. Jadi si bapaknya lagi duduk di depan laptop, udah titik, itu aja deskripsinya. Nah, langsung kita dengar. Look at the photograph mark number 3 in your textbook. A, the man is working at his desk. B, the man just sat down in the chair. C, the man is installing software on his computer. D, the man is deleting an email. Kita lihat yang delta dulu. The man is deleting an email. Nah, ini pikirannya orang traveling, gitu ya. Kita nggak tahu dia lagi menghapus email atau bukan dalam komputernya atau dalam laptopnya. Maka jangan dipilih, gitu ya. Yang C, the man is installing software on his computer. Kita juga nggak tahu dia lagi install software di komputernya, maka jangan dipilih. Itu the beyond assumption, gitu ya. Yang B, the man just sat down in the chair. Ya, dia memang duduk, tapi kita nggak tahu dia baru duduk atau enggak di situ. Oke, maka jangan pilih B. Bravo, salah. Kenapa ada kata just-nya di situ? Just sat down, baru saja duduk. Kita kan nggak tahu dia baru duduk atau enggak ya. Mungkin dia seharian di situ, ya kita kan nggak tahu juga. Nah, itu disebutnya assumption. Oke, maka jawaban yang perlu kita pilih adalah yang alpha. The man is working at his desk. Jelas sekali, dia sedang bekerja depan laptop di mejanya, udah titik. Ya, jadi jangan kemana-mana deskripsinya. So, itu disebutnya adalah reasonable statements, assumptions. Semuanya reasonable, masuk akal, kayak tadi, the man just sat down, the man is installing software, the man is deleting an email. Masuk akal karena berbicara mengenai duduk, tempat duduk, ada meja, ada komputer, ada software, ada email gitu ya. Tapi kita jangan mengulik gitu ya sampai ke dalam-dalamnya banget gitu ya. Nggak tahu dia lagi menghapus email, nggak tahu lagi installing, nggak tahu juga dia baru duduk atau enggak. Yang kita hanya tahu adalah dia sedang bekerja di mejanya, itu udah titik. Begitu. Nah, ini yang alpha. Oke, assumptions. Lalu selanjutnya ada yang hybrids. Nah, ini biasanya gabungan kalau yang hybrids. Gitu ya, gabungan dari distractors yang tadi. Bisa similar sounding words dengan si wrong word usage misalkan, atau dengan tadi similar sounding words dengan assumption misalkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu fotonya. Jadi sebelum mendengarkan, kalian harus mendeskripsikan dulu fotonya. Lagi ngapain? Ya, itu Bapak lagi ngisi air, refill air dalam gelas. Ada galon. Udah titik. Kita taunya itu. Gitu ya. Nah, yang A.
He is watering the plants. Nah, di sini tidak ada tumbuhan ya. Dia tidak menyiram tanaman di situ. Kita lihatnya hanya ada galon dengan gelas yang Bapak pegang. Nah, maka yang A, eliminasi. Yang B, he is putting on glasses. Ya, nah di sini bisa terkecoh nih, glasses mungkin bisa jadi gelas yang dia pegang. Padahal di sini glasses-nya adalah kacamata. He's putting on glasses. Ada kata put on, yang dimana memakai kacamata, begitu ya. Nah ini juga jangan dipilih yang Bravo. Oke. Yang C atau Charlie, he is getting some water. Ini mungkin yang paling masuk akal ya, he's getting some water. Yang Delta, he's spilling water from a cup. Nah, kita nggak tahu dia menumpahkan air dari cupnya atau tidak. Jangan dipilih. Maka yang paling tepat adalah yang Charlie. Di situ ada, lihat si verbnya, ada watering, ada putting, ada getting, ada spilling. Dan ada similar sounding words. Ada watering, ada water juga di situ. Maka kita perlu memilih salah satu yang memang masuk akal dan sesuai dengan deskripsi fotonya. Yaitu yang paling tepat adalah yang Charlie. He's getting some water. Kita nggak peduli, dia misalkan mendapatkan airnya dari galon, ya mendapatkan airnya dimasukkan atau refill ke dalam gelas, yang penting dia dapat air, udah titik. Gitu. Oke. Kenapa kita pilihnya yang dia dapat air? Karena ada galon di situ, mungkin ada air dalam galonnya gitu ya. Nggak mungkin dia misalkan mengisi apa kiranti masukin ke galon gitu kan, nggak lucu ya. So, jadi dia pasti air galonnya di situ. Oke, so itu Charlie jawabannya. Oke, nah itu adalah distractors. Ya, ada pertanyaan dari distractors tersebut, teman-teman semua? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, cukup jelas. Nah, oke. Selanjutnya ada yang incomplete sentences. Nah, kalau yang incomplete sentences ini adalah kalian bermain dengan grammar ya di sini. Nah, permainan grammar ini juga kalian perlu mengetahui makna konteks dari kalimatnya begitu. Oke. Nah, makna konteks dari kalimatnya misalkan saya pilih 3 nomor di sini, nomor 101, 102 dan 103. Nomor 101, Mr. Griffin is well known for saying blank comes to his mind. Oke. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman 101? Menurut kalian? Anything, everyone, whatever, anymore. Anything. Anything, ya. Yeah. For saying anything comes to his mind. Oke. Setuju yang lain juga anything? Bentar, Pak. Relate sama anything. Anything. Oke. Mr. Griffin is well known for saying anything comes to his mind. So di situ berarti anything. Ya, kita agree dengan yang lain, berarti di situ adalah anything. Oke, anything comes to his mind. Ya. Oke, so anything karena dia yang paling menjawab dengan konteksnya, begitu ya, dari kalimat ini. Jadi nggak mungkin anymore, nggak mungkin everyone, gitu ya, atau whatever, gitu ya. Oke, jadi anything di situ. Lalu number 102, all visitors must be blanked by a security officer while they are on site. Nah, kira-kira apa nih konteks yang tepat? Ada security officer, ada visitors, yes. Accompanied, harus didampingi. Nggak mungkin dideteksi, nggak mungkin direvisi, dan nggak mungkin ditangkap. Gitu ya. Walaupun mungkin make sense ditangkap security, tapi di sini kan visitors jatuhnya, harus didampingi. Ya, berarti bravo. Ya, accompanied. Oke ya. Nah itu. Lalu nomor 103, the factory shuts down every August for Maintenance. maintenance, betul. Kenapa isinya maintenance, teman-teman? Karena di sini ada kata for. Kalau ada for, di situ adalah preposition. Setelah preposition biasanya muncul yang namanya noun atau kata benda. Yeah. Yang kata benda di situ hanya ada maintenance dengan maintainer. Oke, tapi yang paling tepat konteksnya adalah maintenance. Begitu ya.
Karena factory-nya pasti harus ada under maintenance atau di maintenance itu apa bahasa Indonesianya? Perbaikan. Dirawat ya Oh, atau perbaikan begitu ya. Betul. Yes. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi oke, kita lanjut sampai 106 ya. Nah, number 104, Mr. Masuyama has excelled in his new position as senior accountant executive. Ada titik ya, ada semicolon di situ, titik koma, blank, koma lagi. Biasanya kalau ada titik koma, terus blank, ada koma lagi, dia harus ada diisikan yang namanya adverb clause connectors. Adverb clause connectors itu selain fanboys. Oke ya, selain fanboys. Ada yet atau or itu masuknya fanboys. Fanboys itu yang for, lalu ada and, ada but, fan, bo-nya itu or, y-nya itu yet, s-nya itu so. Mereka disebutnya bukan adverb clause connectors. Tidak perlu titik koma kalau fanboys. Ya, kalau di sini ada titik koma berarti antara although atau does. Kira-kira yang tepat dengan konteks ini apa? Although atau does? nggak tahu, Pak. Gas. Di sini ada does ya. Di sini ada sebab akibat nih. Mr. Masuyama has excelled. Dia sudah bagus sekali di posisinya sebagai senior Kuliah. accountant. Begitu ya. Oleh karena itu dia deserves, berhak mendapatkan kenaikan gaji. Kenaikan pangkat. Oleh karena itu berarti atau kenaikan pangkat, promosi, betul. Oleh karena itu berarti thus di sini. Nggak mungkin although. Kalau although kan kontradiktif. Ya. Kalau although adanya di situ kontradiktif makna kalimatnya, maka thus di situ yang paling tepat. Das itu Oke, artinya karena apa dia sih, Pak? dia seperti therefore gitu. Oleh karena itu, Oh, ya, oleh karena itu thus di situ. Oke. So, 105. Though Mr. Ramirez is not a citizen of the United States, he has had to pay US income taxes. Apa nih kira-kira? moreover. Moreover, ada yang lain? Oke, tadi moreover ya. Nah, moreover itu masuknya ke connector. Kalau connector moreover biasanya dia munculnya di awal. Moreover, koma, gitu. Moreover, koma, itu biasanya munculnya di awal. Moreover itu artinya setelah itu, gitu ya. Seperti kata furthermore, setelah itu, setelah ini, gitu ya. Atau selanjutnya, kayak gitu. Nah, itu moreover. Biasanya dia sebutnya adalah transition signals atau connector dan munculnya di awal, begitu ya. Nah, yang paling tepat masuk ke dalam konteks ini adalah anyway. Ya. Dia harus bayar pajak juga loh. Loh itu dalam bahasa Inggris adalah anyway. Ya. Kayak Rizka walaupun bukan orang US tapi harus bayar pajak US juga loh. Gitu. Rizka needs to pay the tax anyway gitu. Ya. So, itu dia bravo. Jadi jawabannya. Nggak mungkin anyhow. Ya, anyhow berarti entah bagaimana. Nggak mungkin since. Kalau since biasanya di tengah kalimat. Ya, since nggak mungkin dia di apa. Ya, since 2000 atau bisa since because juga bisa. Oke. Nah, lalu 106. Suzco Industries has hired additional inspectors to ensure that the highest production quality is achievement. Oke, achievement ada lagi? Achieve yang delta. Ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Kenapa delta? Achieve meraih gitu ya. The highest production quality diraih gitu ya. Atau didapatkan. Berarti kalau yang A ini salah, dia harusnya pasif kan?
passive Yep. voice. Yang achieve ini dia aktif, yang A. Maka jangan dipilih. Achiever, dia adalah noun person. Noun tapi untuk orang. Nah, ini juga nggak boleh dipilih. Achievement, dia hanya noun, gitu ya, noun thing. Nah, achievement tidak masuk konteks ini karena pasti dia pas ini pasif. Yang dimana jawabannya delta, achieved. Gitu ya, achieve, is achieved. Biasanya atau obtained bisa. Nah, ini sebagai sinonim saja. Ada obtained, ada achieved, ada reached. Gitu. Nah, dia di sini pasif. Nah, jadi incomplete sentences ini kita berbicara mengenai konteks dan vocabulary serta grammar. Gitu ya. Yang ini incomplete sentences. Oke. Ada pertanyaan untuk incomplete sentences? Enggak ada, Pak. Kalau ini semakin sering berlatih, semakin kita mengerti biasanya. Gitu. Kalau yang incomplete sentences. Nah, kita harus lihat konteksnya juga di situ. Oke ya. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu ada question and response. Ya. How are you? Nah, nanti akan ada 3 jawaban respons terhadap pertanyaan itu. I'm fine, misalkan. Lalu selanjutnya, I continue my study. Misalkan, A, I'm fine. B, I'm continuing my study. Yang C, I take a rest. Mana jawaban atau respons yang sesuai terhadap pertanyaan tersebut? How are you? Pastinya I'm fine dong. Nah, kalian pilihnya yang I'm fine sebagai respons terhadap jawabannya, terhadap pertanyaannya begitu. Nah, untuk yang part 2 ini question response hanya ada 3 jawaban ya, A, B, C. Gitu. Hanya ada A, B, C. Dan kalian harus mengidentifikasi CWH question-nya. Gitu ya. Dia nanyainnya apa sih? Misalkan where do you live? Ada where. Nah, identifikasi, oh berarti menanyakan tempat. Berarti responsnya nanti tentang tempat begitu. Lalu ada how many pencils do you buy? Di situ berarti ngomongin tentang number karena ada how many. Lalu ada when do you go to Surabaya? Ada kata when di situ, berarti dia berbicara mengenai waktu, begitu ya. Lalu how much money do you have? Berarti dia ngomongin seberapa banyak uang yang kamu punya, gitu ya. Berarti si responsnya ini harus bergantung terhadap WH question dari si pertanyaannya, gitu ya. Nah, untuk ini kan banyak banget nih, to know the types-nya. Ada what tambah verb dan lain-lain, ini bisa kalian baca sendiri. Tetapi saya ingin merangkum bahwa kita harus tahu dulu WH question apa yang ditanyakan sebagai pertanyaannya untuk bisa merespon. Seperti itu. Kita beranjak dari WH question ya, karena memang yang sering kita pakai pertanyaannya adalah WH questions. Seperti itu. Nah, ini dari si question and response. Lalu selanjutnya kita, nah ini panjang banget. Nah, ada distractors juga dalam question and response. Ya, yang pertama yaitu similar sounding words. Seperti yang tadi, ada kata-kata yang sama. This type of distractor uses words and phrases that sound similar to the expected correct response. Biasanya kita akan terkecoh tuh, wah ini bener nih. Padahal cuman suaranya atau bunyinya sama saja dengan seluruh jawabannya gitu. Kayak tadi, fire, tire, retire. Kayak gitu. Padahal kita ngomonginnya tire. Ya bukan fire, bukan retire. Seperti itu. Lalu ada repetition of question words. This type of distractors repeat words and phrases used in the question or statement. Jadi jangan pilih yang di repeat. Ya, si pertanyaannya di repeat lagi dalam jawabannya. Nah, itu jangan dipilih. Oke. Lalu ada irrelevant response. This type of distractor responds to a common misunderstanding. Irrelevant response kayak gimana? Misalkan, how are you? Jawabannya, I continue my study. Kan itu irrelevant responsnya. Nah, maka jangan dipilih yang irrelevant response. Lalu ada lagi hybrid, gabungan. Biasanya kalau hybrid. Ya. Nah, contohnya yang similar sounding word seperti apa? Nah, di sini. Ada question, how many pairs of tickets do we need?
Di situ ya. Nah, di sini similar sounding words-nya lihat. A, I eat chicken 2 or 3 times a week. B, 4 should be enough. C, get some pears, some apples, and some cherries too. Ada kata pears di sini. Ada kata pears, lalu ada kata how many pears ya. Nah, di sini ada get some pears. Pears dengan pears itu hampir sama, similar sounding words di situ ya. Lalu how many pairs of tickets, nggak mungkin kita pilihnya I eat chicken, itu irrelevant. Oke, maka jawabannya paling tepat adalah bravo, 4 should be enough. 4 saja tiketnya sudah cukup gitu ya. So, jadi yang bravo yang paling tepat. Gitu ya. Ini adalah similar sounding words. Oke. Lalu ada repetition of question words seperti apa? Are there any more copies of an annual report left? Yang A, yes, there should be a few left on shelf in the library. B, no, I'm afraid he left early this afternoon. C, yes, turn left at the next traffic lights. Oke. Biasanya repeat, di situ ada repeat the statements. Apa saja yang di-repeat di sini? Ada left yang di-repeat. Oke. Apakah isinya no, I'm afraid he left early this afternoon? Gitu kan? Oke, nggak mungkin dia meninggalkan karena yang ditanyakan apakah ada kopi tertinggal atau yang tersisa, gitu ya dari reportnya, gitu ya. No, I'm afraid he left this afternoon. Irrelevant response. Oke. Yes, turn left at the next traffic light. Irrelevant response. Nah, yang paling tepat yang alpha. Yes, there should be a few left on the shelf in the library. Oke. Jadi jawabannya A. Walaupun ada repetition, ada left, ada left, ada left. Nah, kalian harus hati-hati nih. Ya bisa terdistract di situ. Lalu ada irrelevant response sendiri. Where will you stay when you go to London? Ada kata where di situ, berarti menanyakan tempat. Ya. Yang A, I'm living on 10th. Itu kan tanggal. Tidak mungkin kita pilih tanggal ketika pertanyaannya tempat. Itu irrelevant response. Lalu B, at my cousin's house. Nah, ini tempat ya, at my cousin's house. Yang C, yes, I'm going there for a conference. Yang C itu tujuannya, bukan tempat-tempat. Maka yang paling tepat adalah yang B, at my cousin's house. Yang A dengan yang C, dia irrelevant. Yang A nanyain tanggal, yang C, ngapain kalian ke London? Gitu kan. Nah, yang B yang paling tepat karena where di situ. Karena ini irrelevant response. Ada lagi yang paling menantang, hybrid distractor. When's the deadline for submitting contract bids? Ada kata when's di situ. Kalau ada when's berarti dia ngomongin waktu. Oke ya. Nah, yang they need to be in by 5 p.m. on Friday. Ini waktu yang A. Yang B, no, not until the all contract bids are in. Yes, kita nggak ngomongin misalkan sampai kapan gitu ya. Sampai until when. Di sini kan ngomonginnya when's the deadline. Dan dia membutuhkan respons waktu. Bukan yes or no question. Kalau yang B kan irrelevant karena dia yes or no question. Jawabannya yes atau no. Di sini no dia jawabannya. Lalu yang C, you can submit your contract information by email. Kita nggak ngomongin cara submitnya, tapi kita ditanyakan di sini adalah kapan deadline-nya. Nah, yang paling tepat adalah yang alpha. They need to be in by 5 p.m. on Friday. Seperti itu. Nah, ini adalah hybrid distractor. Oke ya. Saya ulang untuk yang question and response. Nanti akan ada pertanyaan yang dimana kita harus memilih respons yang tepat terhadap pertanyaan tersebut. Begitu. Biasanya responsnya ada 3, A, B, C. Nah, kita harus pilih satu jawaban yang tepat untuk merespon pertanyaannya. Begitu. Oke, nah ini disebutnya question and response. Oke. Selanjutnya, nanti kalau di bukunya kayak gini ya. Kayak 1, mark your answer on your sheet, A, B, C. Karena semuanya nanti akan dinarasikan oleh narator. Si pertanyaannya juga jawabannya gitu. Jadi kalian hanya tinggal memilih saja jawaban dari A, B, C. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada text completion. Kalau yang sebelumnya kan incomplete sentence. Ya, kita ngomongin grammar gitu ya dan sentence, kalimat. Kalau text completion, kita ngomongin teks tapi dia kalimatnya rumpang. Gitu ya. Contohnya seperti yang ini. Nah, ini ada satu teks, ini teksnya bisa description, bisa pengumuman, gitu ya, bisa surat, bisa email. Dan dia ada kalimat yang rumpang atau yang kosong-kosong, atau kata yang kosong-kosong di sini. Contohnya yang ini, will not be blank, digital photography in this class. Ada 131. Nah, di sini harus diisi sesuai dengan konteksnya yang ada. We will not be covering digital photography in this class. Kita pakai kata covering. Kenapa? Karena di sini will not be-nya itu adalah kalimat aktif dan dia adalah continuous. Gak mungkin cover, ada be di situ. Gak mungkin covers, ada be juga. Covered bisa, tetapi tidak diminta pasif di situ. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie. Will not be covering digital photography in this class. Oke. Lalu kita nomor 132 misalkan. Ya. You will be encouraged to share your photographs in class to receive feedback from your classmates. Karena di sini pasti orang yang ngasih feedback. Nggak mungkin film ngasih feedback. Nggak mungkin kamera ngasih feedback. Nggak mungkin fotograf juga ngasih feedback. Pastinya classmates yang ngasih feedback. Nah, cara jawabnya gimana? Yang pertama adalah kalian baca satu kalimat itu. Jadi kalau ada kalimat yang rumpang atau yang blank seperti ini, 131, silakan baca dulu kalimatnya sampai titik. Dan kalian lalu melihat jawaban ABCD-nya. Mana yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Begitu ya. Nah, seperti yang nomor 132 juga saya baca dari you will be encouraged to share your photographs. Sampai titik 132. Supaya apa membaca dalam satu kalimat? Supaya kita memiliki gambaran umum gitu ya. Dalam satu kalimat itu, apa sih konteks yang tepat? Apa sih yang dicari? Gitu. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk dari si text completion. Oke. Nah, ini yang saya jadikan tugas. Ya. Oke. Nah, di sini bentuknya ini adalah email ya. Nanti dikasih tahu di atas ya. Question 1 until 4 refer to the following email message. Jadi ada satu email atau satu artikel. Nah, satu artikel itu bisa 1 sampai 5 pertanyaan gitu. Nah, pertanyaannya ini adalah mengisi kalimat yang kosong atau mengisi kata yang kosong untuk melengkapi konteks kalimat tersebut. Begitu. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau sampai 5 gitu ya. Dan biasanya ini tadi seperti saya bilang ada pengumuman, ada email message, ada pamflet gitu ya. Ada koran, ada artikel juga gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Bentuk-bentuk soal di TOEIC-nya? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Baik, saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasannya. Saya sudah membuatkan praktis ya, ada 9 nomor. Jadi ada 5 nomor question and response yang tadi. Oke, yang ini ada 5 nomor. Oke, lalu yang text completion ada 4 nomor. Nah, jawab apanya? Soalnya adalah yang ini, yang praktis 1. Sudah saya masukkan ke dalam Google Form ya. Oke. Jadi boleh dikerjakan sampai hari Sabtu. Nanti nilainya akan langsung keluar. Dia ada 9 soal yang dimana kalau betul semua nilainya 9 atau 10 gitu. Kayaknya 9 deh. 9 itu berarti nilai betul semua. Gitu. Nanti karena kita April tanggal 20-an ya, kalau nggak salah sudah UTS, nanti kita diskusikan ingin berapa soal kalian seperti biasa ya.
Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Oke. Oke. Saya kira saya cukupkan sampai di sini semuanya. Jadi sejauh ini kita sudah membicarakan 4 bentuk soal ya. Dalam TOEIC yang pertama ada fotograf, lalu yang kedua listeningnya ada question and response. Oke. Lalu untuk readingnya yang pertama ada incomplete sentences, yang kita ngomongin grammar dan vocab. Lalu yang kedua readingnya ada text completion, kita ngomongin teks gitu ya. Terus ada yang bolong-bolong di teksnya, kita perlu mengisi konteks untuk teks tersebut. Seperti itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Ya, I hope that you will stay healthy, stay safe, and stay curious. Have a nice day everyone. Sehat-sehat semua.